Ayahku adalah dewa perang. Bab 615. Ada banyak kicau, dan Guan Qianjun menjadi tidak sabar. Dia berteriak dengan dingin, jika kamu masih menginginkan wajah ini, diamlah. Ling Yuiwei sangat ketakutan sehingga dia segera menutup mulutnya dan mengangguk penuh semangat, tetapi air mata masih mengalir tanpa patuh, terlihat sangat menyedihkan. Guan Qianjun mengulurkan tangan dan meraih salah satu tangannya yang halus. Kemudian, dia dengan ragu-ragu memindahkan cahaya spiritual prasejarah ke sana. Meskipun Guan Qianjun mengetahui beberapa teknik penyembuhan, dia agak tidak dapat berbuat apa-apa terhadap luka serius di wajah Ling Yuiwei. Lagi pula, wajahnya tak hanya disilangkan duri besi. Dia juga terinfeksi racun penghancur dewa yang mengerikan. Racun ini terus-menerus melahap daging, darah, dan selnya, mengubah seluruh wajahnya menjadi busuk. Sekarang, satu-satunya cara adalah mengandalkan aura prasejarah. Namun, Hong Huang Lingguang tampaknya memiliki sedikit temperamen. Tampaknya ia adalah tubuh energi dengan kecerdasan tertentu. Untungnya, ia pergi dengan patuh. Ling Yuiwei masih memegang erat lengan Guan Qianjun sambil menangis. Aku akan mati, kamu harus membalaskan dendamku. Guan Qianjun menjawab tanpa daya, kamu tidak akan mati. Tidak. Ling Yuiwei menggelengkan kepalanya kuat-kuat, wajahnya penuh tekad, aku tahu aku pasti akan mati. Wanita lebih menghargai penampilan daripada nyawanya sendiri. Untuk kecantikan sepertiku, jika wajahku, aku benar-benar tidak bisa pulih, aku lebih baik mati. Aku lebih baik menabrak tembok dan mati. Aku lebih baik mati di rumah harta karun ini dan mengumumkan kemalanganku ke seluruh dunia. Saat dia berbicara, air mata keluar dan mengalir ke lukanya. Dia meringis kesakitan dan terlihat lebih buruk lagi. Guan Qianjun tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tapi dia hanya bisa menghiburnya dengan sabar, tidak akan ada yang salah dengan wajahmu, ini akan menjadi lebih baik. Saat ini, dia telah menggunakan pikirannya untuk mendorong aura prasejarah, menyebabkannya mengalir ke wajah Ling Yuiwei. Pencuri cantik itu tidak bisa melihat perubahan di wajahnya, tapi Guan Qianjun melihatnya dengan jelas. Aura prasejarah berwarna biru tua terus keluar masuk wajah Ling Yuiwei, seperti benang yang menjahit lukanya. Terlebih lagi, dia tidak akan merasakan sakit sama sekali. Faktanya, rasa sakit tersebut mungkin menyebabkan Ling Yuiwei merasa mati rasa, namun Ling Yuiwei tidak dapat merasakan perubahan apapun, namun sebuah fenomena aneh sedang terjadi. Dengan beroperasinya aura prasejarah, lukanya terus sembuh, dan darah hitam kebiruan yang mengalir keluar menjadi lebih kental dan kental. Darah hitam ini adalah darah yang terinfeksi racun terkuat yang tersembunyi jauh di dalam kulit Ling Yuiwei. Jika bisa mengalir keluar, berarti cedera beracunnya berubah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Guan Qianjun mempunyai dasar faktual. Tapi Ling Yuiwei tidak tahu. Dia menggelengkan kepalanya, wajah saya tidak akan pernah menjadi lebih baik dalam hidup saya, dan mungkin tidak akan menjadi lebih baik di kehidupan selanjutnya. Saya mendengar bahwa kerusakan yang saya derita dalam hidup ini, baik mental maupun fisik. Petik 2. Kalau terlalu serius akan muncul di kehidupan selanjutnya. Misalnya, jika saya memiliki tanda lahir di pantat, kemungkinan besar saya ditusuk dengan pisau atau tombak di kehidupan sebelumnya. Benarkah? Guan. Setelah mengatakan itu, Ling Yuiwei mengangkat wajahnya dan menatap pria di sebelahnya dengan sedih. Saat ini, sebagian besar luka di wajahnya telah sembuh, dan dia secara bertahap kembali ke kecantikannya yang dulu. Pada saat yang sama, lebih banyak nanah dan darah mengalir keluar, terhanyut oleh air mata, meninggalkan beberapa bekas, memperlihatkan kulit putih. Tampaknya aura prasejarah ini bekerja cukup keras. Tidak hanya mengeluarkan racun dari racun penghancur dewa dan menyembuhkan luka, tetapi juga menghilangkan bekas luka di wajah Ling Yuiwei, sehingga dia mendapatkan kembali kecantikannya yang dulu. Mungkin juga memiliki manfaat kecantikan. Guan Qianjun menghela nafas tak berdaya, luka di wajahmu hampir sembuh. Setelah sembuh, ayo pergi dari sini. Berbicara tentang ini, matanya menunjukkan udara dingin dan dia mencibir. Kamu menelepon, kan? Sepertinya kamu memiliki hubungan dengan Huang Jianfeng. Bagus sekali, aku akan membuatmu membayar mahal. Awalnya, Guan Qianjun tidak terlalu ingin berurusan dengan Huang Diamond Group dan ingin menggunakannya untuk memancing dalang sebenarnya di balik layar, tapi sekarang tampaknya mereka begitu tercela dan menggunakan trik seperti itu, lalu dia. Haruskah kita juga membunuh ayam untuk menakuti monyet? Yang disebut berlian kerajaan hanyalah batu yang lebih keras di mata Guan Qianjun. Dewa perang tertinggi dapat dengan mudah menghancurkannya jika dia mengulurkan tangannya.
Ling Yuiwei menggelengkan kepalanya, saya tidak ingin keluar, biarkan saja saya mati di sini. Saya menjadi sangat jelek. Setelah saya keluar, saya akan ditertawakan oleh semua jenis orang, mengejek saya karena jelek. Ini adalah rasa sakit yang tidak dapat saya tanggung. Dia melihat sekeliling. Guan Qianjun bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lihat? Ling Yuiwei menjawab dengan serius, saya sedang mencari di mana yang lebih cocok untuk dibunuh. Saya mendengar bahwa jika Anda ingin bunuh diri, Anda harus menemukan arah dengan Feng Shui yang baik. Guan, apakah Anda sudah melakukan penelitian di area ini? Di mana saya bisa terbunuh dan mendapatkan kehamilan yang baik serta menjadi wanita cantik lagi? Guan Qianjun, Dia menunjuk ke segala arah. Itu. Ling Yuiwei mengangguk, menundukkan kepalanya dan menuju ke arah itu. Guan Qianjun memandangnya tanpa ekspresi. Panggilan. Ling Yuiwei hendak menabrak lemari besi di sana. Kepalaku akan berdarah. Otak berceceran. Tiba-tiba, dia berhenti. Saat ini, dahinya hanya berjarak 20 cm dari lemari besi terdekat. Tiba-tiba dia menoleh, menatap tajam ke arah Guan Qianjun, dan berteriak dengan getir, apa maksudmu? Apa menurutmu orang jelek sepertiku harus mati? Tidak pantas hidup di dunia ini. Air mataku berlinang, penuh tuduhan terhadap dunia ini. Tapi saat ini, luka di wajahnya hampir sembuh total. Meski masih ada sedikit bekas, namun belum cukup mempengaruhi kecantikannya. Guan Qianjun, Dia menghela nafas dan berkata, bagaimana kalau kamu mengeluarkan ponselmu dan mengambil foto selfie dirimu, dan kamu akan menemukan. Sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Ling Yuiwei. Dia menunjuk ke hidung Guan Qianjun dengan keras. Kamu benar-benar bajingan berhati serigala. Kamu melihat wajahku menjadi sangat jelek, sepertinya seluruh wajahku busuk, dan kamu memintaku mengeluarkan ponselku untuk mengambil selfie. Aku tidak ingin melihat betapa jeleknya aku dan betapa buruknya aku. Aku pasti lebih menakutkan dari penyihir tua itu sekarang, kan? Guan Qianjun menahan amarahnya dan menjelaskan, wajahmu pada dasarnya sudah sembuh, tidak akan ada bekas luka, dan racun telah dibersihkan. Yang paling kamu butuhkan sekarang adalah mencuci muka. Basuhlah kotoran dari wajahmu dan kamu akan melihat wajah cantikmu. Ling Yuiwei tertegun sejenak, jangan berbohong padaku. Aku tahu betapa parahnya lukaku. Sekarang wajahku terasa gatal. Aku tidak berani menyentuhnya dengan tanganku. Jika kamu menyentuh ini, kamu pasti akan menangkap segenggam daging busuk. Sebagai pencuri ulung dari Sekte Miao Shu, aku tahu betapa beracunnya racun penghancur dewa. Jika keadaanku membaik, matahari akan terbit di barat. Menurutmu apakah berguna bagimu untuk mengatakan hal seperti itu kepadaku? Bisakah kamu menghiburku? Itu hanya akan memperdalam rasa sakit di hatiku, itu hanya akan. Guan Qianjun bergegas mendekat, mengeluarkan ponselnya, dan menamparkan wajahnya. Ling Yuiwei sangat ketakutan sehingga dia segera mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya. Dia berteriak, jangan memotret saya. Saya tidak ingin tinggal di dunia dengan penampilan jelek. Saya hampir mati, mengapa kamu masih menyiksa saya? Berteriak. Dia bergegas dan mencoba merebut kembali teleponnya. Guan Qianjun menunjukkan ponselnya di hadapannya. Lihat seperti apa penampilanmu sekarang. Bab 616. Seperti apa rupaku sekarang? Tentu saja aku terlihat jelek sekarang. Aku orang paling jelek di dunia. Hei, siapa ini? Rengek Ling Yuiwei, tiba-tiba melebarkan matanya dan berteriak tak percaya. Dia menatap lurus ke layar ponsel Guan Qianjun. Kemudian, ambil dan geser jari Anda ke atasnya. Baru saja Guan Qianjun mengambil banyak foto sekaligus. Meski kebanyakan hanya foto Ling Yuiwei yang menutupi wajahnya. Dalam foto tersebut, hanya sebagian kecil wajahnya yang terlihat, namun cukup terlihat bahwa hanya ada sedikit nanah dan darah di wajahnya. Kulit tidak lagi terluka parah. Ling Yuiwei terkejut dan segera membuang ponsel Guan Qianjun ke samping dan mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya. Hei, sepertinya wajahku sudah benar-benar sembuh. Sudah mulus seperti dulu. Apa yang terjadi? Bukankah aku beberapa kali tergores duri besi dan diracun? Apakah ada air di sini? Dia bertanya penuh harap. Guan Qianjun menunjuk ke wastafel di depannya tanpa berkata-kata. Ling Yuiwei bergegas mendekat, menyalakan keran, dan menuangkan air langsung ke wajahnya. Kemudian, dia menggosok tangannya dengan kuat dalam waktu yang lama. Dia segera meminta ponsel Guan Qianjun, menyalakan fungsi cermin dan melihat sekeliling, berseru tak percaya. Aku benar-benar kembali ke penampilanku sebelumnya.
Kulitku sepertinya lebih halus, Guan, apa yang terjadi? Guan Qianjun berkata dengan malas, kamu tidak perlu membuat keributan seperti itu. Kamu harus percaya padaku. Dengan kemampuanku, tidak bisakah aku menyembuhkan luka kecilmu? Saat dia berbicara, dia merentangkan tangannya. Sebelumnya, tangan Guan Qianjun digunakan untuk menopang jaring kawat berduri, dan ditusuk beberapa kali. Kulitnya juga terkoyak, ada luka di mana-mana, dan dia juga diracun. Kini, tangannya hampir kembali ke bentuk aslinya. Hanya ada beberapa tanda merah. Ling Yuiwei, ini. Dia tiba-tiba mengulurkan dua tangan ramping ke arah Guan Qianjun, mengaitkan lehernya dengan erat, dan sepasang kaki panjang yang indah juga melingkari pinggangnya dengan erat. Kemudian, mulut merah cerah itu meninggalkan stroberi yang tak terhitung jumlahnya di wajah Guan Qianjun dalam sekejap. Dia berteriak dengan penuh semangat, Guan, kamu benar-benar luar biasa. Saya tidak menyangka. Saya tidak menyangka bahwa Anda adalah orang yang begitu ajaib. Anda tidak hanya sangat ahli dalam seni bela diri, tetapi Anda juga merupakan keajaiban. Dokter. Ya Tuhan, tidak ada dewa laki-laki sepertimu. Guan Qianjun terkekeh, terkadang kamu menyebutku bajingan, dan sekarang kamu menyebutku idola pria. Apakah aku hanya lumpur yang bisa kamu cubit sesukamu? Tentu saja, dia tidak repot-repot berdebat dengan Ling Yuiwei, tapi dia tidak menyingkirkan tubuh panas itu dan mulai melakukan hal lain. Segera, ekspresinya berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, apa yang terjadi. Ling Yuiwei bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi. Saat dia mengatakan itu, meskipun dia tidak terus mencium Guan Qianjun, dia tetap memeluknya erat. Wajah merah jambu itu masih menempel di lehernya. Sepertinya kedua orang itu sedang jatuh cinta, tidak dapat dipisahkan. Guan Qianjun tidak menjawab atau mendorongnya menjauh, dia hanya berdiri diam. Dia menutup matanya sedikit dan sedikit mengernyit. Di permukaan, dia terlihat tenang dan tenang, tetapi di dalam tubuh Ling Yuiwei dia sangat serius. Tangkap aura prasejarah itu. Ketika Ling Yuiwei melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dia segera menggunakan pikirannya untuk mencoba memulihkan cahaya spiritual. Dia pikir itu akan mudah, lagi pula, dia bisa mengambilnya kembali jika dia bisa mengeluarkannya, tapi ternyata dia tidak melakukannya. Harapkan adalah aura prasejarah ibarat burung yang dikeluarkan dari sangkarnya dan tidak mau kembali lagi. Itu berputar-putar di tubuh Ling Yuiwei, tapi dia tidak menuruti panggilannya. Sepertinya saya sudah menemukan sangkar burung lain yang lebih cocok untuk itu. Guan Qianjun sedikit marah. Dia harus memasukkan pikirannya jauh ke dalam tubuh Ling Yuiwei, berusaha keras untuk mendapatkan kembali aura prasejarah. Tetapi, tidak mudah menangkap aura prasejarah pada tubuh sendiri, apalagi pada tubuh orang lain. Guan Qianjun tidak bisa menangkapnya bagaimanapun caranya. Aura prasejarah ini telah berubah menjadi danau paling licin di dunia. Bahkan jika Anda menahannya, ia masih dapat dengan mudah berpindah ke samping, tidak mau kembali ke sisi Guan Qianjun. Dewa perang tertinggi sangat marah hingga dia hampir menggigit beberapa lubang di giginya. Di luar dugaan, aura prasejarah ini akan mengkhianatinya begitu cepat. Apakah lebih suka tetap berada di tubuh Ling Yuiwei? Guan Qianjun berpikir sejenak, berkomunikasi dengannya dengan pikirannya, dan bertanya mengapa ia ingin menjadi pengkhianat. Aura Hong Huang tidak merespon, hanya menari-nari dengan gembira di tubuh Ling Yuiwei. Ini sepertinya menggunakan bahasa tubuhnya untuk menyatakan bahwa tubuh ini lebih cocok untukku daripada milikmu. Guan Qianjun, ini, memutuskan untuk menyerah. Dia dengan dingin memberitahu Hong Huang Lingguang dengan pikirannya. Jika Anda pergi, jangan kembali. Yang terburuk adalah, saya akan menarik cahaya spiritual lain dari dunia kuno. Hong Huang Lingguang mengabaikannya sama sekali dan menghilang ke dalam dantian Ling Yuiwei. Saat ini, Guan Qianjun tetap berdiri di tanah, tidak bergerak. Namun karena dia menggunakan pikirannya untuk melawan kecerdasan dan keberanian dengan aura prasejarah, dia juga menghabiskan banyak energi, terengah-engah dan merasa panas di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, dia merasakan mulut seperti anak kucing, bergesekan dengan wajah dan lehernya, dan bau yang sangat harum terus menerpa wajahnya, begitu panas hingga hampir melelehkannya. Dia membuka matanya dan melihat wajah mungil Ling Yuiwei yang menawan, semerah bait yang dipasang saat tahun baru. Dia masih melingkari Guan Qianjun, kedua lengannya mencekik lehernya. Tubuh mereka menempel erat satu sama lain. Dia bahkan bisa merasakan gempa bumi yang dahsyat dan guncangan pegunungan. Wanita jalang ini. Terus cium dia. Dia mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Aneh.
Ling Yuiwei berkata dengan genit, kamu sangat aneh. Kamu cukup pandai menjadi seorang pria karena kepura-puraanmu. Saat orang-orang memelukmu, biarkan saja mereka memelukmu. Berdiri di sana tanpa bergerak dan biarkan orang lain menciummu. Tidak bisakah kamu mengambil inisiatif? Hanya aku yang mengambil inisiatif. Melihatmu dengan mata tertutup dan menikmatinya, aku sangat marah. Ngomong-ngomong, apakah sekarang giliranku yang menikmatinya? Saat dia mengatakan itu, dia juga menutup matanya, sedikit mengerucutkan bibirnya, dan memasang postur membiarkanmu memilih. Bibir yang mengerucut seperti buah termanis di dunia, membuat Guan Qianjun sangat ingin menggigitnya. Lagi pula, dia juga pria normal. Tapi dalam pikiran, tiba-tiba wajah menawan lainnya muncul di wajahnya. Itu tidak lain adalah Shen Feixue. Guan Qianjun gemetar, dan dengan cepat menarik lengan Ling Yuiwei dan mendorongnya ke samping. Ling Yuiwei sangat didorong olehnya hingga dia hampir jatuh ke tanah. Dia berkata dengan kasar, "Hei, apa yang kamu lakukan? Baru saja kamu bertingkah seolah-olah kamu melakukan apapun yang aku inginkan, tapi aku bisa merasakan kamu bersiap-siap untuk bergerak. Lihat, wajahmu merah dan panas. Tapi apa maksudmu dengan mendorongku menjauh? Apakah orang besar benar-benar ingin aku mengambil inisiatif?" Saat dia berbicara, dia menghela nafas. "Oh, aku tahu ada beberapa pria di dunia ini yang menyukai perempuan yang mengambil inisiatif. Dia sendiri sangat pasif. Oke, karena kamu begitu kuat, aku akan mengambil inisiatif. Saya dapat memberitahu Anda, saya, Ling Yuiwei, tidak pernah mengambil inisiatif, dan saya tidak pernah mengambil inisiatif dengan siapapun. Anda adalah orang nomor satu dan satu-satunya orang nomor satu." Saat dia mengatakan itu, dia menggerakkan tubuh halusnya ke arahnya lagi. Tiba-tiba, dia melemparkan dirinya ke pelukan Guan Qianjun. Kali ini cukup ganas. Ini adalah postur yang bisa menjatuhkan dewa perang tertinggi. Bersambung.